Hai sahabat Afram, kenapa rupiah melemah? Rupiah yang melemah atau dolar yang memang terlalu perkasa? Rupiah tahun ini telah menembus level 16.000 per USD ya, atau telah melemah 4-5%-an lah dalam 4-5 bulan terakhir. Ada apa? Apa yang membuat rupiah melemah? Kami melihat penurunan nilai mata uang saat ini tidak hanya menerpa mata uang rupiah, tapi mata uang di banyak negara juga mengalami hal yang sama. Contohnya Japanese yen. Japanese yen saat ini telah turun 10% tahun ini ya. Bahkan nilai Japanese yen sudah mencapai level terendah dalam 3 dekade terakhir. Ringgit Malaysia, baht Thailand, Korean won, peso Filipina juga melemah terhadap US dollars. Jadi yang terjadi saat ini adalah memang ada faktor penguatan US dollar yang masif di pasar global. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa US dollar menguat secara masif? Menurut kami faktor utamanya itu adalah karena suku bunga di Amerika Serikat yang memang sangat tinggi ya. Dulu suku bunga di AS hanya 0%, tapi sekarang suku bunga US sudah mencapai level 5,5%. Ini sangat tinggi, bahkan tertinggi dalam 23 tahun terakhir ya. Tidak hanya secara historis tinggi, tetapi suku bunga AS juga sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan negara maju lainnya ya, seperti Kanada, UK, Australia. Suku bunga AS kalau kita bandingkan dengan negara Asia juga masih cukup tinggi ya. Contohnya Malaysia saat ini hanya memberikan suku bunga 3%, Thailand hanya 2,5% suku bunganya, Jepang bahkan lebih rendah, hanya 0,1%. Oleh karena itu, suku bunga di US yang sangat atraktif ini cukup menarik bagi investor global. Oleh karena itu, kita melihat ada fenomena kembalinya US dollars ke US ya. Minat investor asing untuk berinvestasi di US sangat meningkat dikarenakan tingginya suku bunga di Amerika Serikat ya. Oleh karena itu, demand terhadap US dollar naik, akhirnya US mata uang USD menguat secara masif. Hal ini memang sejalan dengan teori interest rate parity ya, di mana mata uang suatu negara akan menguat jika suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Oleh karena itu, bulan lalu kita melihat Bank Indonesia secara terpaksa menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point menjadi 6,25% ya, agar investasi dalam negeri lebih atraktif, agar investor asing mau kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia dan untuk menstabilisasi pergerakan rupiah. Menurut kami ada faktor lainnya yang berkontribusi terhadap pelemahan rupiah, yaitu kondisi ekonomi di dalam negeri yang memang masih fragile ya, yaitu ekonomi Indonesia saat ini masih punya defisit ya, bahkan kita punya triple defisit, yaitu defisit di APBN, defisit di current accounts, dan defisit di balance of payment ya. Di kuartal pertama tahun 2024, current account kita defisit 2 miliar USD, dan balance of payment atau neraca pembayaran kita juga mengalami defisit sebesar 6 miliar USD ya. Sebelumnya balance of payment kita surplus, tapi di kuartal pertama menjadi defisit ya. Artinya apa? Defisit mengindikasikan lebih banyak US dollar yang keluar daripada US dollar yang masuk. Artinya memang ada peningkatan terhadap US dollar demand ya, sehingga berkontribusi terhadap pelemahan rupiah. Sebenarnya defisit is not necessarily bad things ya, karena defisit juga bisa mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi ya. Defisit bisa menjadi bad things kalau defisit tersebut dibiayai oleh modal asing atau hot money ya. Harapannya suatu saat tingkat saving kita bisa tumbuh semakin besar sehingga bisa membiayai defisit ekonomi saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!